Puji Tuhan. Hari ini kami akan membahas sebuah topik dalam mata kuliah hermeneutik sesuai dengan artikel yang kami dapat dari dosen pembimbing, yaitu judul tentang hermeneutik Alkitab dalam sejarah, prinsip penafsiran Alkitab dari masa ke masa. Dalam tindakan penyampaian kita atau untuk memberikan sebuah penafsiran dalam sebuah teks, setidaknya terdapat dua komponen, dan dua komponen ini harus kita miliki, yaitu yang pertama ada konsepsi. Konsepsi itu tujuannya untuk menyampaikan sesuatu atau menafsir tentu harus memiliki konsep yang benar tentang pemikiran atau teks tersebut. Tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu tanpa konsep yang jelas. Jadi komponen yang pertama adalah konsepsi, dan yang kedua representasi. Sebuah pemikiran atau teks tidak sepenuhnya disampaikan sampai apa yang telah dipahami dengan benar telah diwakili dengan benar. Jadi kedua komponen inilah menjadi dasar bagaimana kita harus memberikan sebuah pendapat atau sebuah penyampaian, atau bisa dikatakan juga sebuah penafsiran. Untuk dua komponen ini sangat dibutuhkan. Kemudian kita melihat hermeneutik pada masa lampau. Di sini ada gereja mula-mula. Permulaan hermeneutik Kristen Alkitabiah berasal dari abad pertama. Diakui bahwa umat Kristen awal tidak hanya membagikan kitab suci orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, tetapi juga memasukkan metode penafsiran dalam menggali sebuah kitab suci. Dan di sini menurut David Dockery dalam bukunya, dia mengidentifikasi tempat pendekatan pertama, yaitu pendekatan literal, midras, peser, dan tipologi, di mana dia menjelaskan dalam sebuah bukunya, yaitu pendekatan literal ini dianggap sebagai dasar bagi semua pendekatan lainnya, karena didasarkan pada pemahaman yang jelas dan literal dari teks Alkitab itu. Sementara peser, dia mencatat begini: melihat teks Alkitab dari perspektif apokaliptik. Nah, dari kedua pendekatan ini muncullah pendekatan tipologis, di mana dia berusaha menemukan sebuah korespondensi atau hubungan antara orang-orang pada masa lampau dengan peristiwa dari masa lalu dan masa kini, bahkan untuk masa depan. Jadi pendekatan ini Dockery pakai di dalam sebuah menafsirkan sebuah teks Alkitab. Sementara orang-orang percaya mula-mula mulai mengadopsi beberapa pendekatan ini. Mereka juga menggunakan teks atau menggunakan hermeneutik ini sebagai dasar, yang berarti bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupan orang Kristen itu memiliki lensa atau kerangka dasar yang melalui Perjanjian Lama itu dipandang. Jadi mereka memandang sebuah teks dalam kitab Perjanjian Lama itu karena atas dasar di mana lewat pendekatan yang dipaparkan oleh seorang Dockery ini. Kemudian pada abad kedua dan seterusnya ini melihat tantangan itu mengarah pada perkembangan baru dalam penafsiran Alkitab. Kalau kita lihat secara umum, Alkitab itu terus dipandang berdasarkan asal usulnya, berasal dari Allah, dan tentunya di dalam teks-teks yang ada di dalam Alkitab itu merupakan tujuan, bisa dikatakan memiliki tujuan ilahi di balik setiap teks atau perikop yang ada di dalam teks Alkitab. Sehingga dengan pendekatan yang kontras dari aliran Alexandria dan Antioquia, aliran Alexandria ini menekankan pada pendekatan alegoris. Alegoris itu apa? Mereka menggunakan pendekatan bisa dikatakan sebagai kiasan. Sementara aliran Antioquia
Stoikia mengadopsi pendekatan yang lebih literal sama dengan pendekatan yang dipaparkan oleh seorang Dokeri. Jadi, ringkasan Dokeri ini sangat membantu untuk memberikan sebuah gambaran yang sehubungan dengan penafsiran Alkitab. Jadi kita tidak bisa melihat sebuah teks Alkitab dari sudut pandang atau perspektif yang cuma kaitkan dari satu sudut pandang tersebut. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang, yaitu kalau kita lihat dari pengertian atau paparan yang diberikan oleh Dokeri ini. Dan ini sangat membantu seseorang untuk menafsirkan Alkitab. Dan ini dipakai oleh bapak-bapak gereja pada gereja mula-mula. Dan semua bapak-bapak gereja ini menyetujui arti literal dari kitab suci. Tentunya menyetujui pendekatan literal ini yang dipaparkan oleh seorang Dokeri ini. Kemudian kita lihat hermeneutik pada abad pertengahan. Di sini menurut John Cassian pada tahun 360 sampai kurang lebih 435 sebelum Masehi, dia mengatakan jalur penafsiran yang diakui dari seorang Agustinus sampai periode abad pertengahan. Di sini dia menggambarkan teori penafsiran itu sebagai sebuah penafsiran kitab suci yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek pertama literal, yang kedua alegoris, tropologis, dan anagogis. Maksudnya apa? Penafsiran Alkitab ini dimaksudkan untuk memelihara iman, harapan, dan cinta, dan diakui bahwa penafsiran literal ini sering kali mencapai tujuannya. Namun ketika dirasakan bahwa penafsiran literal ini tidak memenuhi standar atau tujuan, maka penafsiran alegoris pun muncul, dan di situ diperlukan untuk menyampaikan sebuah penafsiran. Kalau di sini ditulis penafsiran alegoris itu diperlukan untuk meningkatkan iman. Kemudian ada juga tropologis untuk memelihara cinta, dan anagogis untuk meningkatkan harapan. Di sini kami memberikan kesimpulan seperti ini. Dalam pengertian ini, salah satu analogi yang kami bawa adalah pengertian tentang kota Yerusalem, di mana secara literal itu kota Yerusalem itu dipahami sebagai kota Yahudi. Sementara kalau kita bicara soal alegoris, itu digambarkan sebagai gereja Kristus. Sementara kalau tropologis itu digambarkan sebagai seorang jiwa pria maupun wanita. Dan secara anagogis itu digambarkan sebagai kota surgawi. Yang berikut di sini adalah hermeneutika era reformasi, di mana kita tahu bahwa zaman reformasi yang pada saat itu dikembangkan oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Jadi selama reformasi ini, hermeneutika ini melihat bahwa adanya peningkatan bertahap terhadap prioritas makna literal dan juga alegoris. Dan perkembangan pemahaman tentang kedua pendekatan ini atau kedua aspek ini, hermeneutik ini dikreditkan kepada seorang bapak reformasi. Kita tahu bahwa Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546, kemudian bersama temannya Erasmus dan juga John Calvin. Tetapi kita lihat secara khusus, menurut John Calvin sendiri, dia akui bahwa sebagai penafsir terbesar reformasi itu dia memberikan dorongan. John Calvin ini memberikan dorongan kepada pengembangan dan penggunaan metode, di mana dia menggunakan metode eksegetis gramatikal historikal. Apa maksudnya? Dia menggunakan metode dari penggalian teks, dan juga dia lihat dari tata bahasa dan juga dari sejarah. Jadi perkembangan ini dilihat dari pemahaman dari John Calvin. Dia memberikan 3 pemahaman, atau dalam istilah menggali sebuah informasi dia menggunakan istilah eksegetis, gramatikal, dan historikal. Kemudian presupposisi hermeneutika masa lampau.
Keyakinan yang sangat mendasar dari para praktisi hermeneutika Alkitab adalah kepercayaan akan asal-usul Alkitab itu sendiri. Karena itu, banyak orang meyakini bahwa tujuan ilahi ada di balik setiap teks-teks Alkitab tersebut. Dengan demikian, arti dari literal yang digunakan dalam kitab suci itu sangat penting. Yaitu apa yang sangat penting? Kata-kata dari kitab suci itu membawa makna tertentu yang perlu dipahami untuk menemukan sebuah tujuan ilahi di dalam teks Alkitab itu. Walaupun hal ini dibedakan oleh seorang Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274, namun Thomas Aquinas ini mengakui akan pengertian tentang literal sebagai sumber primer. Jadi yang paling utama untuk menafsirkan atau menemukan sebuah tujuan utama dalam teks Alkitab, dia akui bahwa pendekatan literal ini menjadi salah satu pendekatan yang utama. Walaupun dia membedakan antara spiritual dengan literal itu atas dasar filsafat dari seorang Aristoteles, tapi di sisi lain dia akui dan dia memahami akan pendekatan literal tersebut. Kemudian di sini ada hermeneutika masa kini. Dari era reformasi sampai era masa kini, di dunia barat itu dikenal dengan perkembangan budaya, dan itu yang berada di antara hermeneutik masa lampau dengan hermeneutik masa kini, dan ini dinamakan dengan pencerahan yang muncul pada abad ke-18. Hal ini sangat relevan dengan diskusi tentang hermeneutik karena sejak awal abad pencerahan ini ada pencarian untuk sebuah matriks. Matriks itu sesuatu yang di dalam atau dari mana sesuatu itu berasal, berkembang atau mengambil bentuk yang pasti dan permanen yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang benar. Dengan demikian, menurut René Descartes pada abad pencerahan, dia menemukan sebuah matriks dan dia menyimpulkan bahwa matriks ini merupakan sebuah alat yang sangat berguna untuk mengeksplorasikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan dan realita. Jadi matriks ini yang akan membantu kita untuk memberikan opini dengan informasi yang dikumpulkan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan indera perasa. Kemudian di sini ada metode historis kritis, sebagaimana yang diterapkan di dalam kitab suci, bahwa metode historis kritis ini mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi secara objektif. Tetapi di balik semuanya itu, ternyata metode historis kritis ini berkomitmen dengan pencerahan, dan metode ini tentunya memiliki prinsip-prinsip tertentu, yaitu memiliki prinsip analogi, prinsip kritik, dan juga korelasi. Apa itu prinsip kritik yang dimaksud di dalamnya? Yang dimaksud di dalam prinsip kritik itu adalah penilaian tentang masa lalu yang tidak dapat dengan mudah diklasifikasi sebagai sumber yang benar atau sumber yang salah, tetapi harus dilihat sebagai sebuah klaim terhadap tingkat probabilitas yang lebih besar atau lebih kecil, dan harus selalu bersifat terbuka. Kalau kita lihat secara prinsip analogi, di sisi lain prinsip analogi ini mengharuskan kita untuk melanjutkan asumsi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu harus sejalan dengan peristiwa-peristiwa dari pengalaman yang kita alami saat ini. Dengan kata lain, prinsip analogi ini mengacu pada homogenitas mendasar dari semua peristiwa sejarah. Dengan metode historis kritis ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa realitas saat ini menentukan status kebenaran masa lalu. Karena alasan ini, mukjizat dianggap selalu mustahil pada masa sekarang ini. Dari kedua prinsip ini muncullah prinsip korelasi, di mana prinsip korelasi ini
Masa lalu dan masa kini ini mengharuskan kita untuk melihat setiap peristiwa sejarah yang sangat berkorelasi dengan peristiwa lainnya dalam seri yang sama. Jadi kita harus melihat sejarah bahwa apakah sejarah masa lalu itu memiliki korelasi atau hubungan dengan sejarah masa kini, dan itu mengharuskan kita melihat dari setiap peristiwa sejarah. Tidak bisa kita melihat dari setiap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Kita harus kembali kepada sejarahnya. Kalau kita lihat prinsip-prinsip historis kritis ini menurut pandangan para ahli, kalau kita lihat dari Friedrich Schleiermacher, dia adalah bapak hermeneutika modern, dan dia adalah salah satu seorang filsuf mistik yang memahami bahwa tantangan hermeneutis ini itu timbul karena adanya kritik sejarah dan berusaha untuk menekankan lokus yang berbeda untuk sebuah makna. Jadi sementara banyak ahli yang berfokus pada metode historis kritis, Schleiermacher ini menunjukkan minat pada hermeneutika yang baru. Dalam hal ini, pemikiran dari Friedrich Schleiermacher ini ketika dia mencetuskan idenya di dalam itu bersifat universal hermeneutik. Kalau kita lihat yang berikut, ada seorang ahli yang bernama Rudolf Bultmann. Ketika dia mencetuskan idenya juga, dia menamai idenya itu sebagai hermeneutika eksistensial, dan pemahamannya ini tentang hermeneutik ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran hermeneutik yang bersifat eksistensial yang dikemukakan oleh Heidegger, di mana Heidegger ini mengatakan bahwa jika kehidupan manusia telah menjadi pokok bahasan hermeneutik dan kehidupan manusia secara radikal adalah historis, maka tak dapat dihindari bahwa kehidupan manusia itu akan menjadi subjek dari analisis yang ketat. Jadi bagi Bultmann ini, ketika menafsirkan sebuah teks, terutama di dalam Perjanjian Baru, itu kemungkinan eksistensial persoalannya adalah iman disesuaikan untuk menghasilkan pemahaman diri yang baru dan harus dapat dimengerti tentunya. Contoh ketika mereka menafsirkan sebuah ayat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, di mana Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menetapkan hari di mana Ia akan menghakimi dunia. Dan menurut Bultmann ini hanyalah sebuah tanggung jawab, dan ini lagi-lagi menurut tafsiran daripada Bultmann. Dan kita lihat lagi para ahli yang bernama Hans Georg Gadamer pada tahun 1900 sampai awal tahun 2000-an, di mana dia adalah seorang ahli yang menamakan teori ini dengan yaitu hermeneutika pemahaman. Dia mengajukan bermacam-macam metode hermeneutika yang sangat mendasar bagi semua pemahaman manusia. Dan teori Gadamer itu bertumbuh pada 3 pengungkapan kebenaran, yaitu seni, sejarah, dan bahasa. Dan kita lihat yang pertama di sini adalah dalam sudut pandang seni menurut pandangan dari Gadamer. Dia memberikan pemahaman mengenai seni ini, bahwa seni ini memberikan jendela yang lebih baik untuk memahami sebuah sejarah di dalam satu teks atau di dalam satu kenyataan, karena seni bagi dia adalah bagian penting dari pemikiran. Dalam hal ini hermeneutik diibaratkan sebuah permainan. Menurutnya lagi-lagi permainan tidaklah mengendalikan permainan, melainkan permainan yang mengendalikan pemain. Pemikiran kita lah yang mengendalikan hermeneutik, tidak bisa hermeneutik yang mengendalikan pemikiran kita. Sehingga menurut dari ahli ini, seorang Gadamer ini, dalam menafsirkan segala sesuatu perlu seni, karena seni itu untuk mengendalikan segala sesuatu.
Dan pengungkapan yang kedua menurutnya adalah hermeneutik ini adalah sejarah. Dalam hal ini Gadamer menegaskan bahwa sebuah hermeneutik tidak dapat sebagai suatu objektif jika melangkah keluar dari sejarah. Jadi sejarah juga sangat berpengaruh di dalam menafsir sebuah teks menurut pandangan dari seorang Gadamer. Dan yang ketiga ini adalah hermeneutik bagian dari bahasa. Baginya, semua pengertian berakar pada bahasa, sehingga dia mengklaim bahwa pemahaman hermeneutik ini terjadi ketika teks dan penafsirannya itu saling menyatu. Jadi tidak ada terpisah antara teks dan penafsirannya. Dan itu menggunakan gaya bahasa, makanya ada unsur gramatikal di dalamnya ketika menafsirkan segala sesuatu. Baik, dari semua perjalanan perkembangan hermeneutik dari masa lampau sampai masa kini, kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah ternyata perkembangan hermeneutik ini adalah salah satu upaya bagaimana seseorang mampu untuk menyampaikan sebuah pendapat, pesan maupun gagasannya untuk mencapai suatu tujuan yang benar. Contoh kalau kita lihat dari Joy Howard, dia menggunakan pendekatan analisa psikososial dan ontologis untuk menyampaikan pendapatnya atau menafsirkan segala sesuatu. Dan itu tentunya sudah ada di era modern. Era sekarang kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang dipaparkan oleh seorang Roy Howard ini. Dan itu adalah perkembangan atau perjalanan hermeneutika dari masa lampau sampai masa kini. Puji Tuhan, itulah materi atau presentasi yang dapat kami kelompok sampaikan lewat artikel yang sudah kami pelajari ini. Demikian, dan Tuhan Yesus memberkati.